Selamat datang di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Di tengah pembangunan Ngawi yang sangat maju, tersimpan kekayaan alam hayati yang bisa dimanfaatkan masyarakat Kabupaten Ngawi. Nah, salah satunya di Desa Pitu, Kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi, terdapat perkebunan yang eksotik. Halo pemirsa, kali ini saya sedang berada di perkebunan pisang milik warga yang berlokasi di Desa Pitu, Kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut tentang perkebunan pisang di sini, yuk ikuti perjalanan saya. Di lahan seluas 1 hektar ini tersimpan beberapa jenis pisang yang ditanam oleh petani. Tak hanya itu, lahan ini juga ditanami tanaman tumpang sari seperti kangkung, bayam, pepaya, dan masih banyak lagi tanaman tumpang sari lainnya. Pisang memiliki bahasa Latin Musa paradisiasa. Buah ini tersusun dalam tandan dengan kelompok-kelompok tersusun menjari yang disebut sisir. Hampir semua buah pisang memiliki kulit berwarna kuning ketika matang, meskipun ada beberapa yang berwarna jingga, merah, hijau, ungu, atau bahkan hampir hitam. Nah pemirsa, buah pisang ini merupakan salah satu buah yang banyak digemari oleh masyarakat kita loh, dari kalangan muda hingga kalangan tua. Selain rasanya yang enak, buah pisang ini juga memiliki segudang manfaat bagi kesehatan tubuh kita. Di antaranya, mengobati batuk ginjal, mendetoks sistem pencernaan, menurunkan berat badan, dan masih banyak manfaat yang lainnya. Nah, untuk mengetahui cara merawat dan menanam pohon pisang yang baik dan benar, yuk kita tanya-tanya langsung kepada pemiliknya. Buah pisang sebagai bahan pangan merupakan sumber energi karbohidrat dan mineral, terutama kalium. Di kebun pisang ini dikelola oleh Amar, masyarakat Desa Pitu, Kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi. Melihat lahan yang kurang produktif, ia berinovasi untuk menanam pisang. Permisi Bapak. Ya. Bapak yang memiliki perkebunan pisang di sini ya Pak? Ya. Boleh diperkenalkan nama Bapak siapa? Boleh. Nama kita Bapak Amar Sunario. Yang pertama Pak, awal mula membentuknya perkebunan pisang ini bisa diceritakan ya Pak seperti apa? Bisa. Awal mula kita punya ide, punya gagasan untuk membuat perkebunan ini. Pertama itu tanah ini tanah kas desa. Sudah berapa lama ya Pak membudidaya pisang di sini? Ini baru kok Mbak, ini baru sekitar 7 bulan. Prediksi ya, prediksi kami perkebunan ini mulai kita tanam sampai kita itu bisa ngambil buah atau produk, kita prediksi 8 bulan. Tapi setelah kita laksanakan, kita 6 bulan dari mulai pengolahan sampai tanam, 6 bulan kita sudah bisa produk meskipun belum bisa banyak. Jadi ini sampai bulan masuk ke 7 ini baru 50% yang bisa buah yang produk. Dengan asumsi bahwa yang kita hitung itu yang sudah dipotong ontong. Kalau yang belum dipotong ontong sudah banyak. Yang sudah dipotong ontong itu baru kita hitung. Sekarang sudah mencapai sekitar 480 pohon. Tapi yang belum dipotong ontong itu masih banyak, belum saatnya. Nanti kalau dipotong kita hitung setiap hari diakumulasi, dijumlahkan gitu. Pisang ini ada sekitar 5 macam, tapi yang paling banyak itu pisang mulin, pisang tanduk, pisang raja, pisang Cavendish, pisang Ambon. Nah ini loh yang ini yang kalau di daerah kita menamakan pisang Morosebo. Tapi buahnya pendek dengan tanah, dekat tanah. Nanti ada di
sebelah barat itu sudah yang buah-buah itu sudah dekat tanah-tanah itu nanti bisa dilihat. Ya udah Pak, bagaimana kalau kita langsung melihat-lihat di kebun sana? Monggo, silahkan kita pandu. Kok di sini juga ada kayak sayuran kangkung ya Pak? Ini gunanya juga seperti apa? Ya, di samping yang di tempat pohon pisang juga kita tanam itu untuk tumpang sari, Mbak. Kalau ini khusus kita buat di samping kita setiap hari rutinitas bisa mendapatkan income, utamanya untuk menggaji anak kebun, pekerja. Jadi kita tidak mengambil dari hasil pisang. Nah, jumlah pegawai di sini berapa ya Pak kalau boleh tahu? Kalau 1 hektar ini cukup kita kasih tenaga 3, tapi tenaga 3 itu tidak fokus di sini. Mungkin gitu. Ya, yang satu memang fokus bersih-bersih, tapi yang 2 itu kadang-kala di kebun lain untuk mengurusi sawah, untuk mengurusi kebun yang lainnya. Bisa dijelaskan Pak bagaimana cara perawatannya tumbuhan-tumbuhan kangkung seperti ini? Nah, begini Mbak, kita itu memang menyiapkan lahan sekitar 12 are atau 1.200 meter persegi dari luas 1 hektar. Ya. Tujuan kami ini untuk rutinitas distribusi biaya upah kepada anak kebun, supaya kita tidak mengambil dari hasil produk pisang. Ya. Kenapa kita dengan sistem penyiraman yang seperti ini? Setelah kita cermati, kita kaji, kita itu menanam sayur itu kalau sistem manual itu sebelum kita bisa panen, hasil panennya sudah habis untuk biaya tenaga. Di samping itu, tanaman ini kalau disiram pakai manual, satu, penggunaan airnya itu lebih. Yang kedua, tanah yang mau disiram itu ibarat bahasa Jawa itu patet, jadi tidak sempurna. Akhirnya kita punya gagasan pakai alat seperti ini. Ini sangat efisien sekali. Satu, tanahnya bisa sempurna, sayurnya pertumbuhannya bagus karena tidak terinjak-injak. Satu. Yang kedua, kos untuk biaya itu sangat kecil karena ini memerlukan waktu hanya beberapa menit dan sempurna penyiramannya. Buktinya kalau seperti ini kita tidak perlu diinjak-injak. Sudah rata ya Pak jadi? Iya, sudah rata. Jadi satu peta ini hanya membutuhkan waktu sekitar 10 menit. Dan itu bisa kita sambi atau kita kerja yang lainnya. 10 menit tinggal kita ngerubah. Contohnya ini. Loh, tinggal sana. Sudah bisa masuk sana. Oh iya. Nah, nih, jadi ini sangat efisien terutama pada upah tenaga, kos. Nah, tandon air untuk penyiraman ini kita kasih tumpang sari, ikan lele, ikan patin, daripada ini nganggur. Iya. Di samping itu, airnya juga kalau disiramkan pada sayuran juga sudah mengandung pupuk organik. Biasanya gini ini banyak kok. Iya. Biasanya stres karena itu ada mesin itu. Iya, masih kecil-kecil. Kalau lelenya ini juga dijual di pasar? Ya, nanti kalau memang ada ya, tuh. Iya. Sudah pernah dipanen juga? Belum, baru ini. Baru. Yaudah Pak, kita lanjut perjalanan menuju kebun nggih. pisang yang lainnya. Iya, iya.
ya. Pak, bisa dijelaskan ini kan per peta apa ini sesuai dengan jenis pisangnya apa sama? Oh enggak, ini per peta ini mempermudah kita itu penyiraman. Kalau memang yang petak 2 ini jenis pisangnya itu campur. Ada pisang raja, ada pisang tanduk, ada pisang susu, ada pisang Cavendish, pisang Morosebo. Jadi ini yang macam-macam ini, Mbak. Kalau yang tadi yang sebelah sana sama sebelah timur sama sebelah selatan khusus pisang mulin. Pisang mulin. Tanaman pisang merupakan tanaman yang cocok pada berbagai kondisi daerah, baik di daerah tropis maupun subtropis. Tanaman tersebut dapat tumbuh dengan subur. Biasanya pisang ini langsung dijual ke pasar atau diolah dulu sebagai? Langsung satu. Pertama langsung dibawa ke pasar. Yang kedua, pedagang-pedagang itu di rumah kadangkala juga yang membutuhkan. Kendala dalam membudidaya pisang ini apa ya, Pak? Apa saja gitu kendalanya? Kalau masalah pisang itu kendalanya tidak begitu banyak, Mbak. Yang ada itu pisang raja. Pisang raja itu kendalanya itu virus. Virus itu pun karena mungkin bacek terlalu banyak air. Mungkin kalau nanti di sini itu mudah-mudahan faktor kena virusnya kecilan. Yang satunya yang hanya 1.700 meter itu setelah saya pelajari itu yang kena virus itu pisang raja. Kalau pisang mulinnya enggak. Ayo Pak, mari jalan lagi Pak. Tanah dan iklim di Indonesia sangat mendukung penanaman pisang karena secara teknis pendirian perkebunan pisang di Indonesia sangat mungkin untuk dilakukan. Ini kenapa ya Pak kok dibersihkan? Ya Mbak, kalau itu ibaratnya puting dari pisang setiap sisir dibersihkan itu juga membantu pembesaran buah. Di samping itu ya kelihatan sempurna, tapi memang sangat membantu pembesaran buahnya. Nah, pada sisir yang terakhir itu kan harus dibuang sisir terakhir itu. Bahar itu harus buang, bawah itu bahar. Nah, itu yang kecil-kecil. Nah, itu tujuannya supaya bisa memaksimalkan pembesaran buah. Iya, dan kelihatan begitu rapi. Kalau memang pisang mulin itu perawatannya lebih mudah, Mbak, daripada pisang-pisang yang tinggi. Kalau yang tinggi pakai tangga untuk membersihkan putingnya pisang ya. Nah, yuk sana. Selain kebun pisang, apa juga ada pengembangan yang lainnya Pak? Oh iya, ini di samping kebun pisang juga untuk tumpang sari sayur. Nanti program kita ke depan ini nanti kita mau mengembangkan ternak kambing, ternak kelinci. Tujuannya limbah dari sayur bisa nanti dipakai untuk pakan ternak kelincinya. Nah, limbah dari pisang batang maupun daunnya nanti kita fermentasi, juga kita campur dengan jerami di samping itu untuk dimanfaatkan juga nanti untuk pakan ternak kambingnya. Nah, limbah dari kambing dan kelinci airnya juga untuk pupuk cair nanti kita fermentasi, kotorannya juga kita
tampung, kita fermentasi, nanti untuk pupuk organiknya. Ini ke depan seperti itu. Jadi saling menguntungkan ya Pak? Iya, jadi sirkulasi supaya nanti bisa berguna semua. Karena kalau kita tidak rencana mendirikan ternak kambing atau ternak kelinci, limbah dari pohon pisang sama daun pisang ini nanti setiap hari menumpuk. Nah ini kita manfaatkan untuk pakan kambingnya, nanti kita fermentasi pakai katul, pakai tetes, nanti untuk pakannya. Oh, seperti itu. Iya, nanti kotorannya kita manfaatkan untuk pupuk organiknya, pupuk cair maupun pupuk organiknya nanti untuk tanaman ini. Mungkin malah bisa ke tanaman bukan wilayah sini, untuk kebun-kebun lainnya gitu. Nah ini sudah mulai disiapkan, ini kandang sapinya. Nah kandang kambingnya ini sudah mulai kandangnya sudah mulai diproses, mau didirikan ini. Mau didirikan, mungkin besok sudah berdiri. Ini untuk kandang kambingnya, nanti ke depan kandang kelinci supaya bisa berjalan. Nah, itu tadi perbincangan kita dengan Bapak Amar selaku pemilik perkebunan Rezeki Semulur tentang pengembangan budidaya pohon pisang, sayuran dan juga ikan. Dan kedepannya di sini juga akan ada ternak kambing dan juga kelinci. Ternyata budidaya penanaman pohon pisang ini memiliki prospek bisnis yang sangat baik. Nah, Anda tertarik untuk mengembangkan budidaya seperti ini? Sekian dari saya. Sampai bertemu lagi di acara agribisnis selanjutnya. Sampai jumpa. Mari Pak. Ya.